Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Saudaraku, semoga kita semua selalu dalam keadaan baik. Amin. Tak ada di antara kita satupun yang tak pernah mengalami musibah. Ada yang musibahnya mungkin berskala kecil, ada yang menengah, ada pula yang berskala besar. Tapi yang jelas siapapun dia, selagi masih merupakan makhluk Allah tentunya, pasti pernah mengalami musibah. Nah, dalam skala besar, musibah pun sering menimpa satu wilayah atau satu negara. Kita belum lama, beberapa tahun lampau dalam skala besar tentu pernah melihat, menyaksikan atau sebagiannya bahkan mengalami apa yang disebut sebagai tsunami yang telah membawa korban ratusan ribu atau mungkin total dari seluruh dunia mungkin mendekati juta. Demikian pula musibah yang berskala besar yang sering terjadi seperti gempa bumi, tanah longsor, dan sebagainya. Terakhir, khususnya di negeri kita, baru saja saudara-saudara kita yang di Cianjur ditimpa bencana banjir, maksud saya gempa bumi yang sungguh dahsyat. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong saudara-saudara kita di sana dan saudara-saudara kita di sana diberikan kesabaran dalam menghadapi segala musibah ini. Saudaraku, terkait dengan musibah ini, ada hal yang penting untuk Ana sampaikan dalam kajian kali ini. Yakni terkadang tak sedikit di antara kita yang saat merespon suatu musibah atau bencana, salah dalam merespon atau meyakini hal yang terkait dengan bencana. Yang ngerinya terkadang salah respon ini bahkan memberi bencana lebih besar bagi akidah kita, di mana sebagian kesalahan itu berpotensi menyebabkan kita kafir kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Atas dasar itu, sengaja dalam kesempatan kali ini Ana ingin mengangkat tema yang Ana beri judul 11 kesalahan dalam merespon bencana atau musibah yang terkadang jika salah merespon bahkan bisa berdampak pada kekafiran. Ikhwan azan ya Allah wa iyyakum. Kita akan mulai dengan runut, dimulai dari kesalahan yang pertama. Banyak di antara kita yang tatkala datang bencana besar atau musibah menyebut sebagai bencana alam dengan satu keyakinan bahwa bencana alam ini tak ada campur tangan Allah di dalamnya. Ketika ia menyebut bencana alam, seakan-akan alam itu berjalan sendiri, menimbulkan satu musibah bagi kita tanpa kehendak dan takdir Allah. Tak diragukan lagi, barang siapa yang beranggapan bahwa bencana apapun bencananya, musibah apapun musibahnya, bahkan sampai yang paling kecil, seperti kita terpleset jatuh, itu lepas dari takdir Allah, maka menyebabkan kekafiran kepada Allah. Maka ingat saudaraku, wajib bagi kita orang yang beriman selalu meyakini bahwasanya segala musibah, segala bencana tidak ada yang pernah seujung rambut pun keluar dari ilmu, kehendak, dan takdir Allah. Ada banyak ayat-ayat Quran maupun hadis-hadis sahih yang menyebutkan hal ini. Ana sebutkan cukup satu atau dua saja sebagai peneguh kita. Yang pertama, saat bicara tentang berbagai bencana yang terjadi
baik di darat maupun di lautan. Maka diantaranya Allah menyatakan, "Wa'ya'lamu ma fil barri wal bahr." Dan dia mengetahui apapun bencana yang terjadi baik di daratan maupun di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tak ada sehelai daun pun yang rontok, yang gugur, melainkan Dia Allah mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ard. Tidak pula jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Wala ratbin wala yabis. Bahkan tak ada sesuatu yang basah maupun yang kering. Illa fi kitabim mubin. Kecuali hal itu telah tercatat dalam Lauhil Mahfuz. Al-An'am 59. Coba kita simak ayat ini. Jangan kata bencana tsunami, gempa bumi yang skala besar, sampai pun daun yang jatuh dari pohonnya tidak pernah jatuh tanpa kehendak dan takdir Allah. Maka bagaimana kita akan menganggap musibah yang skala lebih besar seperti gempa tsunami seakan-akan dikatakan bencana alam, karena alam itu sendiri yang bergerak tanpa ada campur tangan dari Allah. Tak diragukan lagi, ini takdzib lil Quran, mendustakan ayat Quran. Tidak akan pernah bisa makhluk Allah bergerak seujung rambut pun, termasuk gempa, bumi bergoncang, kecuali itu semua atas perintah dari Allah Azza wa Jalla. Dan di antara yang menguatkan hal ini adalah firman Allah yang lain, di mana Dia Azza wa Jalla berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum." Tak ada satupun musibah yang menimpa di bumi dan tidak juga yang menimpa diri Anda, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Kecuali hal itu terjadinya telah tertulis dalam Al-Lauhil Mahfuz sebelum Allah menciptakan. Semuanya yang menimpa kita, pilek, batuk, jatuh, apalagi kebakaran, kebanjiran, gunung meletus, tsunami yang di muka bumi ini terjadi, semuanya telah Allah catat dulu, jauh sebelum Allah menciptakan kita semua. Sudah Allah gariskan tanggal sekian hari akan terjadi gempa bumi di Cianjur. Sudah jauh-jauh hari Allah tentukan dalam Lauhul Mahfuz. Boleh jadi kita akan berpikir, bagaimana hal ini bisa terjadi? Daun gugur Allah tulis, ditetapkan. Kalau pakai ukuran makhluk kita, sudah pasti kita akan mentok. Makanya di ujung ayat ini Allah katakan, "Inna dzalika 'alallahi yasir." Hal yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Al-Hadid ayat 22. Jadi saudaraku, kesalahan yang pertama ini, hendaklah kalau kita tadinya punya keyakinan bahwa bencana ini semata-mata alam sendiri yang berjalan, bertaubatlah, sebab keyakinan ini berkonsekuensi bisa menyebabkan kekafiran. Na'udzubillah min dzalik. Kita masuk kesalahan yang kedua, yaitu banyak yang beranggapan musibah yang terjadi itu tidak ada korelasi atau dampak dari satu perbuatan kita, terutama berupa dosa. Seakan-akan
segala musibah yang terjadi ini jangan kait-kaitkan dong dengan dosa, jangan kaitkan dengan kemaksiatan, jangan kaitkan dengan kesyirikan, jangan kaitkan dengan kebid'ahan. Ini anggapan yang sangat batil, sangat berbahaya. Betapa tidak, terlalu banyak nas-nas yang menunjukkan bahwa segala musibah yang terjadi ini, baik di bumi atau yang menimpa kita, itu berkorelasi dengan perbuatan-perbuatan, dengan amal-amal kita. Makanya salah satunya dengan bahasa yang begitu indah Allah Ta'ala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau." Jika penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, penduduknya iman, takwa, Allah akan balas dengan apa? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kami akan turunkan keberkahan, kebaikan bagi penduduk daerah tersebut, wilayah tersebut, baik dari langit maupun dari bumi. Allah turunkan hujan sehingga dengan itu bisa menyuburkan yang di bumi, tumbuh-tumbuhan, sawah, kebun, semua akan baik. Ayat ini belum selesai. Lalu Allah sambung. Walakin kadzabu. Sayang sekali, mereka manusia ini seringkali mendustakan ayat-ayat kami. Akibatnya, فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَخَذْنَاهُمْ. Maka kami siksa mereka di dunia ini. Kenapa? Bima kanu yaksibun, disebabkan perbuatannya. Al-A'raf ayat 96. Sisi pendalilan ayat ini. Di awal ayat Allah katakan, Anda beriman, bertakwa, maka kami siap turunkan kebaikan, keberkahan langit dan bumi. Tapi jika Anda mendustakan ayat-ayat Allah, melakukan kekufuran, sebaliknya Allah akan beri sanksi pada Anda dengan sebab Anda telah melakukan perbuatan yang membuat Allah murka. Ini semua menunjukkan bahwa antara musibah, bencana, siksaan Allah di dunia ini terkorelasi dengan perbuatan kita. Dan itu nanti akan dimantapkan oleh sejumlah ayat-ayat lain yang anak akan Mas jelaskan dan sebutkan dalam sub-sub pokok bahasan yang selanjutnya. Intinya, kesalahan yang kedua ini, jangan lagi di antara kita yang punya pendapat bahwa musibah ini jangan dikait-kaitkan dengan dosa kita, dengan kejahatan kita. Demi Allah, sangat berkorelasi. Semua bencana, semua azab di dunia ini sangat berkorelasi dengan perbuatan kita. Kita masuk yang ketiga. Yang ketiga adalah tidak memahami bahwasanya bencana, musibah bagi orang munafik maupun orang kafir di dunia ini itu adalah semacam persekot di dunia, azab di dunia bagi mereka, di samping azab akhirat nanti lebih dahsyat lagi. Allah menyiksa dengan berbagai siksaan, bisa bentuk kelaparan. Kalau umat terdahulu dihujani dengan batu, umat-umat terdahulu, bahkan lebih dahsyat lagi. Orang-orang yang kafir, Allah siksa mereka. Itu di dunia. Di akhirat, jelas. Jadi, bagi orang kafir, segala bencana, musibah, kalau misalkan wilayah itu wilayah orang kafir ditimpa wabah corona, ditimpa tsunami, bagi orang kafir itu azab. Persekot hukuman di dunia. Di akhirat, Allah sediakan lebih dahsyat lagi. Ada banyak ayat Quran maupun hadis sahih sebenarnya yang menceritakan ini. Ana cukup sebutkan sebagiannya. Saat Allah menceritakan tentang keadaan orang munafik,
Maka Allah berfirman, wa in yatawallaw yu'adzibhumullahu 'adzaban aliman fid dunya wal akhirah. Jika orang-orang munafik ini tetap berpaling dari kebenaran, yu'adzib, Allah akan mengazab, yu'adzibhumullah, mengazab mereka, azaban alima, dengan azab yang pedih. Azab yang pedihnya apa? Cuma di akhirat? Tidak. Allah katakan fid dunya wal akhirah. Di dunia diazab, di akhirat juga diazab. At-Taubah ayat 74. Bahkan di surah As-Sajdah ayat 22 Allah menegaskan ini, bahwasanya kami Allah akan merasakan azab yang dekat di dunia ini. Allah katakan pada ayatnya, dunal azabil akbar, sebelum azab yang lebih besar lagi di akhirat bagi orang-orang kafir. Allah hajar mereka, Allah timpakan berbagai musibah bencana di dunia ini, dunal azabil akbar, ya, sebelum azab yang lebih besar lagi di akhirat nanti. Dan itu ada banyak contoh. Ketika kekafiran telah mencapai puncaknya, ketika kejahatan mereka kepada Allah dan Rasulnya sudah sampai ambang batas yang tidak bisa lagi ditolerir, maka Allah hancurkan mereka di dunia di samping di akhirat. Salah satu contohnya bisa kita lihat dalam surah Al-A'raf ayat 130. Allah di ayat ini bercerita tentang keadaan Fir'aun dan para pengikutnya. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. Kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya. Bentuknya apa? Kata Allah, kami datangkan musim kemarau yang panjang. Allah sengaja tahan hujan tidak Allah turunkan, sehingga mereka, kata Allah, wa naqsim minas samarat, mereka sampai total kekurangan buah-buahan akibat Allah menahan hujan dari langit. Itu pada umat atau kaum Fir'aun dan pengikutnya itu. Al-A'raf ayat 130. Dan itu juga pernah dialami oleh umat Nabi Muhammad SAW, yaitu dari kalangan orang kafir Quraisy yang terus menyatakan membenci dan memerangi dakwah. Sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengisahkan saat orang kafir Quraisy itu terus menghambat agama Islam, terus durhaka kepada Rasulullah SAW, maka Nabi sampai berdoa untuk memberi pelajaran kepada mereka, minta agar Allah menimpakan kepada mereka paceklik seperti paceklik yang terjadi pada zaman Nabi Yusuf. Tahunan tidak turun hujan sama sekali. Sampai di hadis itu begitu dahsyatnya dengan doa Nabi, ya, agar kaum kafir Quraisy ini Allah hukum, dikatakan fa'asobahum minal jahdi wal ju', maka mereka ditimpa kepayahan dan kelaparan yang amat sangat, hatta akalul idhoma wal maitat, sampai mereka makan bangkai, tulang-tulang yang busuk dimakan. Karena Allah tahan dengan doa Nabi SAW, ya, karena mereka sudah melampaui batas, Allah timpakan mereka musibah, kelaparan sampai bertahun-tahun, sampai mereka bangkai pun mereka makan, karena dahsyatnya hukuman dari Allah di dunia ini. Belum lagi cerita di akhirat. Ini Sahih Bukhari 4824. Maka ikhwan, segala bentuk bencana, musibah, jika itu menimpa orang-orang kafir dan munafik khususnya, pada dasarnya itu adalah persekot hukuman di dunia sebelum Allah menimpakan azab yang lebih berat lagi
di akhirat. Kita masuk sekarang yang keempat. Kesalahan yang keempat dalam merespon satu musibah atau bencana, yaitu kita menganggap bencana ini, musibah ini berarti Allah zalim pada makhluknya. Sering kita bertanya-tanya, mengapa? Padahal Allah dengan mudah kalau pengen menghilangkan musibah, dia tinggal berkata, kun, selesai urusannya. Tapi kenapa? Lalu karena kita dipenuhi emosi, marah. Allah zalim, mengapa saya hidupnya begini susah? Apalagi tak kalah musibah yang skala besar. Lalu kita menuduh Allah zalim pada makhluknya. Ini bisa berdampak pada kekafiran. Mengapa? Coba kita lihat dalam surah Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibah, apapun musibah yang menimpa pada Anda, fabima kasabat aydikum, itu akibat ulah Anda. Jadi pada dasarnya musibah datang pasti dari Allah, ketentuan Allah, takdir Allah, tapi itu hanya respon Allah atas kezaliman kita. Respon. Dalam istilah kita sekarang, tak ada asap tanpa api. Kita telah menyakiti Allah, menyakiti Rasulnya. Di saat begitu, Allah timpakan kita. Karena kita sering mungkin melakukan kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Maka Allah hukum kita, fabima kasabat aydikum. Itu akibat ulah kita. Itu pun sebetulnya ayatnya belum selesai. Apa? Wa yafu an katsir. Dan itu pun Allah sebenarnya telah memaafkan sebagian besar kesalahanmu. Andai kata Allah itu membalas berbanding lurus dengan dosa kita, dari dulu-dulu kita udah habis. Asal kita dosa, hukum. Dosa, hukum. Kita udah ada habis nih. Nggak ada lagi kita mungkin sisa. Allah telah ampuni sebagian besar. Tapi tetap kita berbuat kufur. Berbuat ingkar. Berbuat maksiat dan sebagainya. Maka Allah sengaja hukum itu pun kata Allah sudah saya maafkan sebetulnya. Telah diputihkan kita ini. Dosa-dosa kita sebagian besarnya. Tapi tetap saja kita tidak mengambil pelajaran. Bahkan dengan jahatnya lalu kita menuduh Allah zalim. Allahul musta'an. Makanya Allah saat mengisahkan adanya kaum yang Allah siksa. Umat terdahulu. Ada yang disiksa dengan suara guntur yang memekakan telinga. Ada yang Allah jatuhkan batu-batu kerikil dari langit. Ada yang Allah tenggelamkan di bumi. Yaitu kalau sekarang mungkin semacam gempa yang sangat besar. Ada yang Allah tenggelamkan di lautan. Ya, semacam kalau sekarang mungkin semacam tsunami. Maka pada ujung ayatnya Allah ceritakan. Itu semua memang Allah tetapkan. Lalu Allah mengingatkan di ujung ayatnya setelah Allah ceritakan tadi berbagai jenis hukuman yang Allah berikan di dunia ini. Allah katakan, "Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Wa ma kana Allah." Ingat. Bencana-bencana ini, musibah-musibah yang menimpa Anda semua ini, walaupun benar datang dari Allah, tapi bukan berarti Allah itu liyazlimahum. Allah itu zalim. Tidak, kata Allah. Aku tidak pernah berbuat zalim. Jadi, walakin kanu anfusahum yadhlimun. Tapi mereka sendiri yang telah zalim pada diri mereka sendiri. Melakukan banyak kejahatan, kezaliman. Allah hanya merespon. Itu pun sekali lagi sebetulnya telah banyak yang Allah maafkan dari kita. Makanya Allah menolak dengan tegas.
ketika ada makhluknya yang dengan jahat menuduh Allah, dengan segala musibah ini menuduh Allah zalim kepada makhluknya. Tadi surat Al-Ankabut ayat 40. Saudaraku, sekarang kita masuk kesalahan kelima. Untuk kesalahan kelima sampai akhir, yaitu sampai kesalahan ke-11, itu khususnya lebih fokus pada kesalahan dalam merespon bencana, khususnya yang menimpa kaum muslimin. Kalau tadi lebih banyak anak fokus bencana yang menimpa orang kafir, lalu kita merespon juga salah. Ya, mulai kelima ini lebih banyak kesalahan merespon bencana, khususnya yang menimpa kita kaum muslimin. Yang zahirnya masih muslim, ini pun ada banyak kesalahan. Mari kita lanjutkan, yaitu tetap Anda sambung dengan kesalahan ke-5, karena sambungan dari materi tadi. Hanya sekali lagi fokusnya ini adalah yang biasanya menimpa kita yang masih muslim. Lalu banyak bencana, kita kena banjir, kita kena mungkin letusan gunung berapi, kena tsunami dan sebagainya. Kesalahan yang kelima, yaitu kita marah saat datang musibah. Bahkan kemarahan kita itu atas musibah yang menimpa, baik diri kita, keluarga kita, atau apalagi skala besar, kita lawan dengan melakukan justru tindakan melakukan syariat. Kita meratapi musibah ini. Kita marah atas segala musibah yang Allah takdirkan, justru dengan melakukan tindakan-tindakan yang semakin memperburuk keadaan, semakin merusak akidah, semakin memperburuk ibadah kita. Ini kesalahan yang sangat penting untuk kita ingat-ingat. Benar apa yang disabdakan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Muslim 934. Arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Ada 4 perkara pada umatku yang keempat perkara ini kebiasaan jahiliyah, layat rukunahun. Sayangnya 4 perkara ini sampai pada zaman Nabi kita SAW sudah diingatkan, masih banyak orang yang tidak bisa meninggalkan. Ada 4 kebiasaan jahiliyah sudah diingat oleh Nabi. Sayang sekali masih banyak di antara kita yang tidak bisa meninggalkannya. Salah satunya di situ, Anda cukup yang terkait dengan ini. Wanyahah, meratapi musibah. Sahih Muslim 934. Datang musibah, kita meratapi. Ratapan atas musibah yang menimpa kita terburuk adalah tatkala kita justru berbuat syirik, menyekutukan Allah. Berapa banyak di antara kita yang tatkala kita mungkin ditimpa kemiskinan, kekurangan harta, hidup susah, bukannya kita mempertebal tauhid, mendekatkan diri pada Allah, tapi kita semakin sering lari ke dukun-dukun, ke paranormal, mencari tempat-tempat yang dianggap keramat. Allahul musta'an. Maka alangkah bagusnya saat Allah menggambarkan kondisi orang yang demikian. Dia Ta'ala berfirman, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Ada manusia yang menyembah Allah, yang mengibadahi Allah, tapi ia posisinya berada dalam tepi. Ini sebagai istilah, tepi jurang. Dia menyembah Allah, tapi menyembah Allah, masih muslim dia ini. Tapi dalam keadaan dia berada di tepi jurang. Tandanya apa? Zahirnya dia mungkin muslim. Wa in asabahu khairun itma'anna bih. Jika dia memperoleh kebajikan, dia tetap dalam keadaan itu. Kalau dia ini saat dia di dalam Islam, saat dia rajin ibadah, rezekinya nambah bagus. Ya, naik pangkat, jabatan apa, iya, ibadahnya Masya Allah. Ini orang yang disebut ibadah dalam keadaan di tepi jurang. Kata Ibnu Katsir dulu itu, ya, orang dulu
ada lelaki yang datang ke Madinah. Kalau istrinya melahirkan bayi laki-laki, kudanya punya anak-anak bagus, ia lalu mengatakan Islam itu agama yang membawa kebaikan. Tapi kalau ternyata ya dia ke sana istrinya tidak melahirkan, lama, kuda-kudanya juga tidak melahirkan, maka ia akan mengatakan Islam ini agama buruk, pembawa sial. Sejak saya ibadah sholat, kok saya, misal kata naudzubillah, ada di antara kita yang tadinya ibadahnya jauh, tapi ada istidraj, dia sukses duniawinya. Pas dia ibadah, misalkan dia mulai rajin ibadah, dia mulai hijrah, kesulitan datang. Lalu dia menghubungkan, wah ini memang enggak benar nih. Nah, banyak di antara kita yang berpikir begini. Ini disebut orang yang ibadah berada di tepi jurang. Fa'in asobah khair. Kalau dia dapat kebaikan, itu ma'an nabih. Hatinya senang, tentram. Wa in asobathu fitnah inqalaba ala wajhi. Tapi masih kata Allah Ta'ala, jika ia ditimpa bencana, kata Ibnu Katsir rahimahullah, ya fitnah ini bencana berupa pada ayat ini musibah, kesusahan, apa saja, kesulitan ekonomi, sering sakit, maka berbalik ia ke belakang. Ya, dia mulai meninggalkan keyakinannya kepada Islam, mulai ragu atas kebenaran sunnah ketika dia terus ditimpa berbagai musibah. Dia mulai goncang. Maka Allah menyebut ini khasirad dunya wal akhirah, khasirad dunya wal akhirah. Rugilah orang yang semacam ini di dunia maupun di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Yang demikian ini kerugian yang nyata. Surah Al-Hajj ayat 11. Lalu apa di antara contoh orang yang demikian? Orang yang ibadahnya di tepi jurang, jika ditimpa kebaikan, diberi kebaikan, mantap. Wah benar nih, Islam nih benar, sunnah nih benar, dan seterusnya. Begitu dia ditimpa goncangan, ekonomi sulit apa, dia mulai oleng. Dan lalu dia bahkan melakukan tindakan-tindakan yang naudzubillah dalam level yang sangat membahayakan. Seperti datang ke dukun dan sebagainya. Hal ini seperti bisa dipahami dari sambungan ayat di atas. Saat Allah telah menceritakan orang-orang yang ibadahnya berada dalam tepi jurang. Di sambungan ayatnya. Yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uh. Ia menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula bisa menolak bahaya. Ibnu Katsir mengatakan mereka datang ke berhala-berhala. Kalau kita sekarang ya ke tempat-tempat yang dianggap keramat, ke dukun-dukun. Mulai ketika ditimpa kegoncangan, musibah, dia salah merespon. Mulai naudzubillah min dzalik. Berapa banyak di antara kita, saudara-saudara kita yang tatkala datang musibah duniawi justru menjadikan ia lebih parah lagi karena datang padanya musibah yang merusak agama dan akidahnya. Dia datang ke dukun dan sebagainya dan sebagainya. Karena itu ikhwan azani Allah wa iyyakum, Allah dalam hadis Nabi kita pun pernah mengingatkan hal ini. Mengapa Nabi kita mengingatkan hal ini? Agar kita jangan merespon musibah dengan hal-hal yang menunjukkan marah, emosi, tidak menerima. Seperti dalam kasus orang yang sedang ditinggal mati oleh keluarganya, orang yang tersayang. Lalu dia menampar-nampar wajahnya, merobek-robek bajunya. Maka dalam Sahih Bukhari 1294 dan Muslim 103, laisa minna man darabal khudud au syaqqal juyub
au da'a bidakwal jahiliyah, bukan termasuk golongan kami. Orang yang menampar-nampar pipinya, wajahnya, atau merobek-robek pakaiannya, atau ia berteriak dengan teriakan jahiliyah tatkala ditimpa musibah. Sekarang saya harus dengan siapa? Misalkan suaminya meninggal. Ini kalimat yang tidak boleh diucapkan. Ya, siapa yang nanti akan menanggung anak-anakku? Allah yang menanggung rizkimu dan rizki anak-anakmu. Jangan khawatir, walaupun suamimu telah wafat misalkan. Jangan menyeru dengan seruan jahiliyah. Apalagi diiringi dengan menampar-nampar. Sebab ini berarti menunjukkan Anda marah atas musibah yang Allah timpakan kepada kita. Allahul musta'an. Kita langsung sekarang masuk kesalahan yang keenam. Tidak mengetahui bahwa di antara tujuan dan hikmah cobaan berupa bencana bagi orang beriman itu justru ujian level keimanan. Bisa jadi kita sedang Allah uji agar kita bisa naik level keimanan. Seperti orang mau naik kelas, tentu dia harus mengikuti ujian agar dia bisa naik. Makanya dalam hadis Nabi kita mengatakan yubtalal abdu ala qadri dini. Orang itu diuji berdasarkan keimanannya. Dzak fa in kana sulbad din ibtuliya ala qadri dzak. Jika imannya kuat, ia akan diuji sebatas kekuatan imannya itu. Wa in kana fi dinihi riqqah ibtuliya ala qadri dzalik. Dan jika imannya lemah, maka Allah pun akan uji sekedar sebatas kekuatan imannya. Dan Allah Maha tahu. Tidak mungkin Allah menimpakan ujian kepada kita melebihi batas ambang kekuatan kita. Allah tidak pernah membebani kita di luar kesanggupan kita. Dan Allah Maha tahu. Kelas kita mungkin dicobanya pilek, batuk, model kita mungkin. Kelas yang dia mungkin secara umum tentunya. Disesuaikan. Allah itu kalau nguji, menyesuaikan dengan kadar iman hambanya juga. Kalau hambanya yang kokoh, makanya cobaan paling hebat, paling dahsyat pertama para nabi dulu. Karena mereka level paling tinggi. Cobaannya paling dahsyat. Makin ke bawah, makin rendah. Cuma karena kita ini terlalu lemah, baru dicoba dikit aja, dikasih pilek 2 hari, ya Allah, sampai kapan penyakit ini sembuh? Kita mah gampang ngeluh. Cobaan kita mah apa aja juga dikit aja perasaan paling berat. Padahal tadi Allah itu nyoba itu mengukur kemampuan Anda. Hadis tadi riwayat Ahmad 1555, Turmudi dan lain-lain dengan sedikit perbedaan redaksi. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Turmudi 2398 hasan sahih. Makanya ikhwan azanullah, Allah pun bertanya kepada kita dengan pertanyaan yang betul-betul menohok. Saat kita kadang merespon cobaan Allah ini, pengennya kita itu nggak ada cobaan. Maka Allah tanya, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nas, apakah ente-ente ini, antum-antum ini mengira, ya, apa? Ayyutraku, Allah akan membiarkan Anda seenaknya ayyaqulu, menapik dada mengatakan amanna, ya Allah kami beriman kepadamu, wa hum la yuftanun, padahal belum dicoba. Enak aja kami ini beriman, coba baru dicoba, anaknya sakit, jeritnya 5 bulan nggak kelar-kelar, ya ngomongnya kami beriman. Baru hijrah, ya kenal sunnah, dicoba sedikit omongan tetangganya, baru omongan dikit nggak kuat, ya. Makanya Allah katakan ahasiban nas, kamu mengira
akan dibiarkan begitu saja mengatakan amanna wa hum la yuftanun? Enak aja. Lalu Allah ingatkan, walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kata Allah, kami pun telah menguji orang-orang terdahulu. Sama. Kami uji semuanya. Bukan cuma Anda yang dicoba. Umat terdahulu bahkan lebih berat cobaannya. Apa maksud Allah menyoba, memberikan cobaan, bencana, musibah? Apa tujuannya? Di ujung ayatnya Allah katakan, fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu. Maka dengan itu Allah mengetahui mana orang-orang yang benar. Kalau dia mengatakan iman, benar dia nih imannya, sabar, menerima segala ketetapan Allah. Bagaimana respon di atas musibah? Wala ya'lamannal kadhibin. Dan mana yang dusta? Allah punya hujah. Ketika Allah mau mengatakan Anda dusta, Anda orang beriman, Allah punya hujah. Bukankah Anda ketika Allah berikan musibah, Anda merespon begini? Dengan cara kita merespon itu. Makanya pada ayat ini Allah sengaja coba. Ya, bahkan di ayat lain, am hasibatum an tadkhulal jannah. Kamu mengira kamu akan masuk surga begitu saja? Pengen masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, seolah-olah enak aja. Padahal apa? Walamma yatikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal kamu belum dicoba oleh Allah. Seperti cobaan orang dulu juga sama kata Allah. Pengennya kamu masuk surga, disangkanya surga murah, enak aja. Akan kami coba, sama. Dulu orang-orang dulu, pada ayat sambungannya, Allah firmankan, massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Kami timpa mereka dengan malapetaka, kesengsaraan, macam-macam cobaan. Para ulama, diantaranya Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Aliyah, Mujahid dan sebagainya, waktu menyampaikan ayat tadi ada 3 cobaan. Massathumul ba'sa, kami akan coba yang pertama dengan al-ba's, yaitu kemiskinan yang sangat. Yang kedua wad-dharra, penyakit. Udah nggak punya duit, ya dia jualannya juga asal-asalan. Pengen ide jualan es, baru keluar rumah, jualan es pagi, keluar rumah hujan lagi. Ini kan udah payah gitu. Ya, dicoba oleh Allah. Bil ba's, kemiskinan yang sangat. Ya, wad-dharra, berbagai penyakit. Istrinya sakit, anaknya sakit, mertuanya, wah, walhasil macam-macam. Wa zulzilu, juga Allah timpa mereka dengan musuh yang membuat mereka takut. Punya musuh yang kejam. Sengaja Allah coba. Ini semua cobaan. Dulu juga sama orang-orang sebelum kamu, begitu kata Allah. Sampai begitu hebatnya cobaan orang dulu, sekelas Rasul, bayangkan sekelas Rasul. Ini Allah firmankan sendiri pada sambungan ayatnya. Hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ah. Segitu dahsyatnya cobaan Allah itu, sampai sekelas pun Rasul dan para sahabatnya yang mengikuti Rasul itu kan levelnya sudah maksimal. Karena dahsyatnya cobaan itu, mereka sampai berkata apa? Mata nasrullah, mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah datang? Bayangkan kalau sekelas Rasul dan sahabatnya sampai berkata kapan pertolongan Allah datang. Antum bisa bayangkan. Tak ada manusia yang lebih sabar dibandingkan para Rasul. Tak ada orang yang lebih sabar dalam menerima cobaan setelah Rasul selain sahabat. Tapi karena hebatnya cobaan Allah, mereka sampai mata Nasrullah. Kita nggak ada apa-apanya demi Allah. Kalau sekelas Rasul sampai berkata itu, di mana cobaannya? Maka Allah lalu menenangkan. Apa?
Ala inna nasrallahi qarib. Ala, ingatlah, nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu teramat dekat, sudah dekat. Al-Baqarah ayat 214. Saudaraku, dari sini kita tahu bahwa kita semua pada dasarnya tetap akan menghadapi cobaan. Cobaannya tadi bisa berupa macam-macam. Kesulitan ekonomi, bencana, musibah, apapun sangat memungkinkan. Bahkan ini yang perlu juga kita pahami dulu. Ada satu hadis yang menarik dan mungkin hadis ini jarang kita dengar. Terkait dengan musibah yang menimpa kita. Mungkin hadis ini akan jadi obat bagi kita. Bahwa musibah khususnya yang menimpa kita terkadang menjadi bukti Allah cinta kepada kita. Coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Nabi kita. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau lagi demen cinta pada satu kelompok manusia, justru ibtalahum. Allah akan menguji mereka. Diberi cobaan dulu. Sulit. Ya, di PHK. Anaknya sakit. Mertuanya rewel. Istrinya, wah pokoknya mungkin macam-macam, atau suaminya udah ini galak. Ya, walhasil Allah itu kalau innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, justru Allah nyoba kalau Allah lagi cinta. Lalu faman radiya falahur ridha, barang siapa yang lalu ridho atas segala cobaan itu, Allah pun akan ridho padanya. Waman sakhita falahu sakhata, dan barang siapa yang marah saat merespon cobaan itu, Allah pun akan balik marah padanya. Hadis ini riwayat Tirmidzi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih At-Tirmidzi 2396. Hadis ini menunjukkan terkadang musibah yang menimpa kita, cobaan yang menimpa kita, tanda Allah sedang mencintai. Maka responlah itu dengan menerima takdirnya, bersabar atas segala musibah yang menimpa. Ikhwan, azani Allah wa iyyakum. Itu yang ke-6. Sekarang yang ke-7. Kesalahan ke-7 terkait dengan musibah, khususnya musibah yang menimpa orang beriman, adalah tidak mengetahui bahwa di antara tujuan dan hikmah cobaan itu bisa justru jadi rahmat. Jadi kadang musibah yang datang kalau menimpanya orang beriman lalu dihadapi dengan sabar, tawakal, keyakinan penuh, disikapi dengan tauhid yang matang, bisa menjadi rahmat. Sebagai contoh nas yang menunjukkan hal ini, saat Nabi bercerita tentang penyakit menular yang ganas, maka beliau diantaranya mengatakan, annahu azab yab'atsuhu Allahu ala may yasha. Penyakit menular yang ganas. Bisa semacam kita sekarang corona mungkin. Ya, salah satunya. Itu adalah Allah kirimkan kepada siapa yang orang yang dia kehendaki. Ulama mengatakan pada orang-orang kafir, penyakit yang begini ganas-ganas Allah kirimkan may yasha pada siapa, yaitu orang kafir yang tidak taat pada Allah, kata ulama. Tapi wa annallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Tapi bagi orang yang beriman justru wabah itu bisa menjadi rahmat. Tentu saja kapan penyakit bahkan wabah yang menular akan jadi rahmat, tentu bersyarat. Syaratnya harus kita menemui. Harus kita lakukan. Apa? Yaitu pada ujung hadis tadi. Disebutkan oleh Nabi. Laisa min ahadin yaqa'u ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban. Maka tak ada seorang pun yang ditimpa penyakit ta'un, penyakit wabah menular yang ganas. Ya, lalu ia tetap tinggal di negerinya. Enggak kalang kabut. Sabiron.
meresponnya dengan tetap sabar, muhtasiban, ihtisab, tetap mengharap pada ampunan Allah, pahala Allah. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah. Dan dia pun meyakini tak akan ada satupun musibah yang menimpa kecuali apa yang telah Allah catat baginya, yang telah Allah tuliskan dalam Lauhul Mahfuz. Maka apa? Illa kana lahu mithlu ajri syahid. Siapa yang bisa merespon dengan cara itu, kalaupun orang itu mati, maka dia akan mati semisal mendapat pahala syahid baginya. Sahih Bukhari 3474. Jadi ketika kita ini datang musibah, kita bersabar, ihtisab. Kalaupun kita mati dalam keadaan itu, dalam keadaan kemiskinan, bencana, penyakit, bahkan yang ganas, kita tetap sabar. Meyakini sesungguhnya tak ada satupun yang menimpaku kecuali apa yang Allah takdirkan. Dia tetap dengan menghadapinya dengan semacam itu, lalu dia pun mati, maka matinya laksana orang yang mati syahid. Maka bersabarlah saudaraku, tatkala datang musibah, apakah itu berupa ditempa gempa bumi, apa itu penyakit, hadapi dengan penuh kesabaran, jangan marah atas dasar takdirnya, justru jadikan ini sebagai kesempatan untuk semakin meningkatkan ibadah dan semakin mempertebal tauhid kita. Itu yang ketujuh. Sekarang yang kedelapan. Terkadang banyak pula di antara kita yang belum tahu bahwa di antara tujuan dan hikmah bencana bagi orang beriman khususnya. Karena kalau orang kafir sudah kita bahas tadi. Intinya kalau orang kafir agam. Siksaan persekot. Kalau untuk orang beriman, terkadang itu warning dan balasan akibat dosa. Peringatan Allah. Kita ini dosa ini udah terlalu sering. Allah kadang hajar kita. Tapi bukan azab seperti orang kafir. Ini bentuk warning. Peringatan akibat dosa. Dibalas oleh Allah. Dalil masalah ini adalah hadis riwayat Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dalam Sahih Jami' Al-Saghir 6717. Al-Masoib wal Amrob. Berbagai musibah kata Nabi. Malah petaka musibah. Ya, dipecat dari kerjaan, di PHK, ya, dagangan gak laku-laku, apalagi banjir, apalagi gempa bumi, misalkan begitu, wadah musibah-musibah. Wal amrob, demikian pula penyakit, ya, jenis-jenis penyakit. Mungkin dia ini kena levernya, kena apa, ya. Wal ahzan fid dunya jazaun. Juga wal ahzan, rasa duka, ya, tertekan, banyak masalah, ya, dia rasa duka, galau karena banyaknya beban. Hazan, rasa sedih, ahzan jamaknya, rasa galau itu. Itu semua, ya, yang terjadi di muka bumi ini jaza, terkadang balasan dari Allah. Sengaja. Makanya kalau kita, ya Allah, kenapa ya kita ini sering, ya, penyakit kayaknya betah banget nempel sama kita. Ya, penyakitnya nempel terus. Ya, musibah datang hampir non-stop, sambung menyambung. Kayak Indonesia Raya menjadi satu terus gitu. Ya, udah ini habis kita anak, habis anak mertua, habis wah, walhasil ribet hidup kita ini, sering galau, kacau, gak nyaman. Maka terkadang itu balasan. Tapi itu masih kasih sayang karena kita orang dohirnya masih muslim, beriman, Allah kasih balasan. Sebagai warning, Anda sudah keluar dari jalur. Allah masih memberi kesempatan peringatan. Ya, jadi terkadang pengen nguji, terkadang mungkin balasan. Makanya kita harus cerdas-cerdas memahami mana kemungkinannya. Yang paling tahu kondisi ini, apakah ini hukuman, apakah ini nguji iman, tentu setelah Allah yang paling tahu ya kita sendiri. Gitu ya. Kita ini selama ini gimana? Ya, dalam hubungan kita dengan Allah pada khususnya. Itu yang ke-8. Yang ke-9. Ya, di samping tadi
Di kedelapan itu terkadang hukuman, penyakit dan sebagainya itu sebagai hukuman atas dosa, tapi juga terkadang bisa berfungsi penghapus dosa. Jadi bukan sebagai hukuman dosa, tapi menghapus dosa. Tentu kalau kita merespon dengan benar. Dalilnya, ma yusibul muslim min nasobin wala wasobin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghamin. Maksudnya, tidaklah seorang muslim ditimpa suatu musibah, baik rasa lelah, kita kadang terlalu merasa lelah hidup ini, penyakit yang selalu datang, rasa khawatir, ya, ketakutan, cemas, kesedihan, gangguan, duka cita atas suatu kejadian, sampai hatta syaukah yusyakuha, sampai pun duri yang menusuk kakimu, illa kaffarallahu biha min khotoya. Semua itu jika Anda hadapi dengan kesabaran tentunya. Semua itu rasa sedih, stres, berat, ya makan hati, banyak pikiran, susah lah. Jika kita hadapi semua itu dengan kesabaran, maka itu akan menggugurkan dosa-dosa dengan sebab itu. Sebagai penghapus dosa justru. Sahih Bukhari 5642, Muslim 2572. Makanya terkadang musibah yang banyak ke kita bisa jadi itu juga dalam rangka untuk menghapus dosa-dosa yang selama ini kita perbuat. Sekarang kita masuk yang ke-10. Di antara kesalahan terkait masalah merespon bab yang terkait bencana musibah adalah tidak mengetahui bahwa tujuan dan hikmah cobaan berupa bencana khususnya bagi orang beriman itu adalah teguran agar kita mau kembali pada kebenaran. Terkadang kita ini kalau sifatnya tidak ditegur keras oleh Allah, sulit kita kembali kebenaran. Baru kita mau tobat kalau kita dihajar oleh Allah, ya kasih musibah beruntun, baru ya Allah baru mau. Kalau nggak begitu dia tetap, kata orang Jawa, badeg gini. Makanya kadang ada anak itu yang cukup diomongi, ada yang harus dipecut, ada yang mesti dijewer, ada yang dipentung. Baru dia ini kalau belum dipentung nggak sadar-sadar. Ya, makanya terkadang Allah ini memberikan sebagai semua ini, terkadang itu ya sebagai pelajaran. Kembalilah kamu, Allah masih sayang. Kamu kembali pada kebenaran. Salah satu yang menunjang hal ini adalah apa yang terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 41. Ketika Allah berfirman tentang kehancuran, kerusakan, berbagai hal yang menimpa, Allah berfirman, "Zaharul fasadi fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di langit, di darat dan di laut disebabkan oleh ulah Anda sendiri. Tujuannya apa? Liyudhiqahum ba'dalladzi ya'milu. Allah sengaja melakukan ini, merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka. Anda pun yang tidak ikut-ikut kena juga. Terkadang begitu. Supaya apa? La'allahum yarji'un. La'allahum yarji'un. Agar Anda semua mau kembali ke jalan yang benar. Ayatnya langsung. Sengaja, kadang memang Allah tuh, supaya kamu ini, sebab kalau nggak cara gitu kita ini tadi, badeng kita ini. Ya, diomong sulit, dijewer sulit, ya, disenggol sulit, terakhir ya mungkin pentung agak keras, baru ada yang mau kembali. Kalau nggak begitu sulit, ya. Makanya di ayat lainnya, ketika Allah bicara tentang orang-orang yang mereka ini dalam kebaikan, walaupun dia ini tadinya banyak melakukan kesalahan, apa yang Allah firmankan? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Orang yang jika mereka itu melakukan perbuatan keji atau zalim,
zalim kepada dirinya, zakarullah, mereka langsung ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, fastaghfaru. Lalu setelah itu dia justru tahu, iya saya ini Allah banyak salah. Fastaghfaru lidzunubihim, dia pun minta ampunan atas dosa-dosa yang selama ini dia kerjakan. Inilah ciri orang yang beriman. Ali Imran ayat 135. Dan Allah pun selalu memotivasi kita. Betapapun kita ini banyak dosa, banyak kezoliman yang selama ini kita lakukan, jangan putus asa. Allah masih memberi kesempatan selama nyawa belum di tenggorokan. Makanya Allah memotivasi bahkan kepada semua pendosa dengan bahasa yang lembut. Ketika Allah memotivasi orang-orang yang banyak salah, Allah tidak menyampaikan dengan bahasa yang menyakitkan. Kalau kita kan, oh dasar tukang ini, dasar rampok, dasar maling. Ya, Allah tidak. Padahal dia zat yang paling perkasa. Apa yang dia katakan? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Subhanallah. Allah menyapa para pendosa dengan, wahai hambaku yang melampaui batas. Dia tidak mengatakan, wahai tukang mabuk, wahai tukang renten. Allah dengan bahasa memotivasi. Wahai para orang yang telah berbuat zalim pada dirinya sendiri. La taqnatu min rahmatillah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kau putus asa dari rahmat Allah. Ya Allah, dosaku terlalu penuh. Bagaimana saya akan minta ampunan padamu? Gak mungkin. Jangan putus asa. Makanya pada sambungan ayatnya Allah katakan, Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Inna Allah, sesungguhnya Allah, yaghfiru dzunuba jami'a, siap mengampuni seluruh dosa-dosa Anda. Innahu huwal ghafurur rahim. Innahu, sesungguhnya dia Allah, huwal ghafurur rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Silakan Anda, kata Allah, saya masih beri kesempatan. Sebetapapun sekalipun Anda dosanya memenuhi bumi dan langit, Allah masih beri kesempatan. Dan Allah memanggil kita para pendosa dengan panggilan yang lembut. Ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim. Semoga Allah memaafkan kita semua. Dia selalu sayang kepada kita betapapun banyaknya dosa yang kita lakukan. Ikhwan, azani Allah wa iyyakum. Mari kita sekarang lanjutkan. Terakhir, yaitu yang ke-11. Kesalahan ke-11 adalah kita tidak mau mengambil pelajaran dari semua musibah yang menimpa umat, baik itu yang kafir maupun yang menimpa orang beriman. Tidaklah berbagai bencana itu menambah kekuatan iman kita. Tidak membuat kita gentar. Tidak semakin mendekatkan diri kepada Allah. Padahal musibah di depan mata kita. Ketika itu semua tidak menjadikan kita sebagai sebuah pelajaran. Bahwa Allah bisa mendatangkan kapanpun azab dan siksaannya. Maka itu satu kesalahan yang sangat berbahaya bagi kita. Makanya Allah berfirman dengan gaya bahasa Al-Quran yang luar biasa indahnya. Mari kita simak. Afalam yasiru fil ard. Apakah
kalian tidak berjalan di muka bumi. Fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Lalu kalian mempunyai hati yang dengan itu kalian tentu bisa memahami. Kalian lihat kehancuran yang Allah timpakan, musibah-musibah besar yang ditimpakan. Bukankah kalian punya hati? Maka apakah kalian tidak berjalan di muka bumi? Tidakkah kalian memiliki hati? Fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Yang dengan hati itu kalian bisa memahami. Aw adhanu yasma'una biha. Atau memiliki telinga. Yang dengan telinga itu kalian bisa mendengar. Ini musibah begini, musibah begini. Ya, bahkan Allah tutup ujung ayatnya dengan gaya bahasa yang sangat indah. Apa? Wa innaha la ta'mal absar. Karena sesungguhnya bukan mata itu yang buta. Musibah di depan Anda, tapi tidak menjadikan Anda menjadi sadar. Bukan mata itu yang buta, tapi apa? Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Walakin, coba bahasanya, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Bukan mata itu yang buta, tapi yang buta adalah mata yang berada di dalam dada, kata Allah. Mata hati Anda yang buta. Mata zahir Anda bisa melihat, tapi mata hati Anda buta atas semua itu. Bahasa yang sungguh luar biasa indah yang mengungkapkan keadaan kita manusia yang tidak mengambil ibrah dari segala musibah dan bencana tatkala datang kepada kita. Semoga Allah memaafkan kita semua, mengampuni dosa-dosa kita. Kepada Allah kita memohon ampunan dan bertaubat. Semoga segala apa yang menimpa kita, Allah berikan kekuatan pada kita untuk bersabar. Dan saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah ini, terutama juga yang di Cianjur dan daerah lainnya, bersabarlah, kembalilah kepada tauhid. Jangan sampai adanya musibah ini justru menjadikan kita semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari tauhid. Semoga Allah memaafkan kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.